jam berapa ya Kak ya? Sorry bos, ngantuk masih semalam bos. Wih. Gede banget selesainya. Ayo, mana? Makan lah, sarapan. Ya kemana? Ya enak aja. Kemana? Nggak ngerti gue daerah sini, makanya gue bilang susah tadi. Ntar gue cari dulu. Nah, siap ya. Jauh-jauh banget bos. Ini mah masih deket ya Kak ya? Tahu-tahu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Discuss, gaskuy. Hari ini kita mau Satmori Saturday morning ride. Ya walaupun sebenarnya buat saya riding itu nggak harus jauh ya Sobat. Nggak harus sampai keluar kota dan nggak harus punya itinerary yang terlalu serius. Nah kadang tuh yang penting motor pasti harus nyala, mesin sehat, bensin ada, badan sehat, pikiran cerah. Nah terus ada alasan nih buat keluar rumah sebentar. Nah tapi Satmori kali ini agak spesial karena saya bukan cuma mau riding ya. Hari ini saya mau ketemu beberapa kawan lama saya dari waktu saya kuliah dulu di Ilmu Politik UI. Nah kata lama di sini bukan lama 3 bulan atau 6 bulan ya Sobat ya. Ini ada senior saya yang terakhir ketemu mungkin tahun 2013 atau 2014. Berarti ya Masya Allah buset banget dah ya. Udah hampir berapa tahun tuh ya? 13 tahun ya. Nah kadang hidup emang aneh ya Sobat ya. Waktu kuliah hampir tiap minggu tuh ketemu, nongkrong bareng, diskusi, debat politik, kerjain tugas, ngomongin negara, masalah kebijakan dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Tapi begitu masuk dunia kerja, tahu-tahu 10 tahun lewat begitu aja. Jadi hari ini motornya sebenarnya cuma kendaraan doang nih, karena tujuan yang sebenarnya adalah kita mau menyambung tali silaturahmi. Nah kita lihat nanti apakah setelah belasan tahun ini kita nggak ketemu masih bisa ngobrol kayak zaman dulu nggak ya. Kali ini memang kita ketemu sama Kak Zikri nih ya, senior saya di kuliah dulu. Dan ada kawan saya nanti yang rencananya juga mau join, Cak Reno nih ya, pemuda kebanggaan bangsa nih, juga rencananya mau join juga. Tapi ya kita coba lihat ya, rencana sih titik ketemunya sih di depan Menara Bakri ya, Tower Bakri Tower gitu ya. Semoga aja bisa tepat waktu kita ke sana. Nah, ngobrol-ngobrol nanti sih ya paling kayaknya akan basa-basi banget ya. Awalnya pasti akan ditanya sekarang kerja di mana, habis itu ya diem aja. Tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, kita nikmati perjalanan pagi ini dan welcome back to Sobat Discuss, introvert biker yang kadang-kadang masih mau ketemu manusia ini. Gaskuy. Oke, saya sebenarnya makin kesini tuh makin ngerti ya kenapa orang mulai beralih ya sukanya tuh di Saturday motor riding gitu ya, udah nggak Sunmori lagi. Ya mungkin masih ada beberapa yang suka Sunmori, tapi kok udah mulai banyak yang sukanya Satmori. Karena kalau Sabtu pagi ya, kita nggak ngomong paginya itu agak siangan gitu ya, tapi bener-bener pagi itu punya suasana yang agak berbeda, Sobat. Kita belum masuk ke hiruk pikuk siangnya, kemudian juga cuaca belum terlalu panas, dan secara psikologis juga rasanya kayak punya sedikit ruang untuk diri sendiri. Senin sampai Jumat kita hidup pakai kalender, udah kayak robot gitu ya. Jam segini mesti persiapan mau meeting atau udah mau deadline gitu ya. Bahkan juga harus sudah jawabin email. Nah jam segini juga harus kesana kesini gitu ya. Tapi ketika kita naik motor Sabtu pagi, ritmenya tuh tiba-tiba berubah. Yang kita pikirkan tuh ya sederhana aja Sobat ya. Di depan ada lubang apa enggak ya, lampu merah berapa detik lagi gitu ya, bensin masih cukup nggak ya, terus nanti americano nanti beli di mana gitu ya. Dan mungkin itu salah satu alasan yang suka motor gitu ya. Motor memaksa kita hadir di perjalanan,
Kalau naik mobil ya kadang badan ada sih di jalan, tapi pikirannya itu masih di kantor atau di tempat kerja gitu ya. Tapi kalau naik motor beda gitu ya. Angin sepoi-sepoi kena badan, suara mesin merdu kedengarannya, temperatur berubah sesuai dengan pergerakan matahari gitu ya. Jalan sedikit jelek langsung kerasa gitu ya. Nah di sini kita dipaksa sadar bahwa kita tuh sedang bergerak gitu. Makanya saat Mori hari ini saya nggak ingin terlalu banyak target, nggak ada ambisi harus riding 200 kilo gitu ya kayak kita waktu itu ke Pelabuhan Ratu gitu atau ke puncak TikTok gitu ya. Nggak harus mengejar tempat wisata juga. Nah hari ini kita lebih cihuy aja, lebih sederhana. Ya riding aja, ketemu kawan-kawan lama kita, ngobrol. Mungkin sambil minum sesuatu, kopi yang paling enak pagi-pagi gitu ya. Terus kita pulang. Nah kadang kebagian orang di umur kepala 3 gitu ya, emang sudah sederhana itu ya, nggak perlu clubbing gitu ya, nggak perlu hingar-bingar gitu ya. Ya cukup aja dengan motor, kopi, dan temen lama yang ternyata masih ingat nomor WhatsApp kita, bahkan DM-DM-an gitu. Ya pokoknya gaskuy lah.
Zikri, ya Allah, apa kabar? Mana Janju kak? Janju. Kayaknya nggak datang deh dia. Nah bener kan? Dia nggak balas, kampret emang. Aduh. Sehat, Kak Zikri. Sehat gua. Mau di mana bro? Hah? Mau di mana? Kasih Kan? di Rawalumbu. Baru jalan jam 7 ya? Kenapa? Baru jalan jam 7. Tadi pas Kak Zikri nge-call, itu saya udah di Pondok Gede. Oh. Tapi baru ngopi bentar, terus jalan lagi. Pik mau nggak bro? Hah? Pik. Nggak ada siang soalnya pik mau nggak? Kalau di pik lebih ini sih lebih kosong mau nggak? Ikut aja, tapi gue nggak tahu jalan Kak kalau ke sono. Oke. Gue ikut aja. Ya udah siap. Jangan di jalan nggak ada kabar nih kita. Janjuk jangan terlalu udah rapi. Kayaknya dia antara emang nggak mau motor atau nggak tiduran deh. Aduh. Ya. Dulu nggak? Ikut dari belakang. Foto-foto dulu apa jalan? Oh iya, foto dulu di jembatan situ bagus nggak? Ya udah boleh. Mari kita cari. Ikut gue aja ya. Besok kita foto. Saya tiba-tiba kepikiran sesuatu. Motor dan politik ternyata punya satu kesamaan. Kalau terlalu ekstrim, dua-duanya bisa bikin jatuh. Ya, naik motor itu butuh keseimbangan. Terlalu miring ke kiri, jatuh. Terlalu miring ke kanan, juga jatuh. Tapi bukan berarti motornya harus selalu tegak lurus ya. Ketika kita nikung, justru kita perlu agak leaning dikit tuh. Yang penting tahu seberapa jauh batasan dan kapan untuk bisa kembali lagi. Dan pahami juga kondisi jalannya seperti apa. Dalam politik pun, menurut saya ya kurang lebih kayak gitu juga. Masalah muncul ketika kita berhenti melihat substansi dan mulai melihat semua hal dari identitas kepentingan kelompok. Kalau yang ngomong orang yang kita dukung pasti bener. Kalau yang ngomong lawan pasti salah. Padahal kehidupan gak sesederhana itu. Orang yang kita suka bisa salah nantinya. Orang yang tidak kita suka bisa punya argumen yang benar. Dan menerima itu sebenarnya bukan kelemahan, justru tanda kita masih menggunakan isi kepala. Makanya saya paling menikmati ngobrol politik dengan orang yang bisa berbeda pandangan tapi tetap santuy. Nah, setelah debat ujung-ujungnya ya udah guys, makan yuk, minum kopi yuk. Nah, bukannya misalnya udah kalau nggak cocok yaudah kita putus aja nih hubungan pertemanan kita nih. Wah, itu mah kocak banget ya guys ya. Kalau persahabatan 20 tahun bisa rusak gara-gara kandidat politik yang bahkan nggak tahu nama kita, itu rugi banget sob. Jadi sobat diskus, politik boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin.
Mesin aja kalau terlalu panas tuh ya harus didinginin, apalagi manusia. Ada jenis persahabatan yang menurut saya menarik ya. Ada yang jarang komunikasi, jarang ketemu, kadang setahun bahkan nggak pernah chat, tapi ketika bertemu nggak terasa asing. Nah, di sini saya menyebutnya teman yang nggak butuh absensi. Kita nggak perlu laporan setiap minggu. Kayak, halo, gue masih temen lo ya. Wah, kocak banget tuh. Dan mungkin banyak pertemanan masa kuliah seperti itu ya, karena kita pernah melewati fase kehidupan yang sama. Pernah sama-sama bingung nih, nanti mau jadi apa gitu ya. Pernah sama-sama menghadapi tugas, pernah diskusi sampai malam, pernah punya idealisme yang mungkin waktu itu lebih besar daripada saldo rekening gitu ya. Dan pengalaman seperti itu meninggalkan fondasi. Makanya, walaupun setelahnya masing-masing pergi ke dunia berbeda, ada semacam memori kolektif. Hari ini kayaknya saya pengen nikmatin tuh hal itu, bukan networking ya, bukan urusan pekerjaan, nggak ada agenda transaksi, cuma udahlah kita meet up aja lah, ketemu aja lah gitu ya. Karena menurut saya semakin dewasa, pertemuan tanpa kepentingan justru menjadi semakin mahal, karena hampir setiap hari kita dipenuhi tujuan. Meeting ada tujuannya, telepon ada tujuannya, email aja ada tujuannya, bahkan makan siang kadang-kadang masih sambil bahas kerjaan. Makanya duduk bersama kawan lama dan ngobrol ngalor ngidul justru menjadi kemewahan kecil, dan mungkin itulah sebabnya tujuan Satmori kita hari ini. Iya, saya kadang-kadang suka membayangkan ya kalau kita bisa mempertemukan diri kita sekarang dengan diri kita waktu mahasiswa. Kira-kira reaksinya apa ya? Mungkin diri kita di umur 20-an akan bertanya, bakalan jadi apa gue nanti ya 10 tahun lagi ya, 15 tahun lagi gitu ya. Dan kita jawab, panjang nih ceritanya nih. Karena kehidupan hampir tidak pernah berjalan lurus seperti rencana. Waktu kuliah mungkin kita punya bayangan nih, umur sekian harus begini, umur sekian harus sudah begitu. Tapi ternyata realitas punya timeline-nya sendiri. Nah, ini masuk ranah mistikus nih ya, cuma Tuhan yang tahu nih, Allah yang tahu nih. Ada orang masuk pemerintahan, ada yang ke swasta, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi akademisi, ada yang jadi ajudan pejabat, ada yang jadi ya gue mah pengen gini-gini aja santai jalanin hidup. Nah, tapi yang jelas jalan hidupnya pasti berubah total. Dan menurut saya ini bukan masalah, karena salah satu kesalahan waktu muda adalah mengira semua orang harus menuju definisi sukses yang sama. Padahal kenyataannya tidak. Yang penting mungkin justru apakah kita semakin mengenal diri kita sendiri, apakah hidup kita memberikan manfaat, apakah kita masih punya orang-orang yang kita bertemu membuat kita bisa menjadi diri sendiri. Itu yang semakin harus kita hargai. Jadi ketika nanti pengen ketemu Kak Zikri, ketemu Reno dan teman-teman lainnya ya, saya nggak akan terlalu ingin membandingkan, wah nanti siapa nih bakalan paling oke, paling mantul, paling wah lah gitu ya. Buat saya lebih menarik adalah melihat setelah belasan tahun kita ini menjadi manusia seperti apa. Dan saya juga bertanya hal yang sama kepada diri sendiri.
Nah, kalian sadar nggak ya, semakin dewasa itu ngatur ketemuan buat 4 orang jauh lebih sulit daripada menyelenggarakan konferensi internasional. Haha, lebay sih ya. Ya, Sabtu bisa nggak? Nggak bisa, ada acara keluarga. Minggu, waduh, nganter anak nih, ada kegiatan. Minggu depannya, waduh, gue keluar kota, ada dinas. Bulan depan, belum tahu jadwal gue. Akhirnya ya udahlah, kapan-kapan aja lah ketemunya ya. Dan tau-taunya udah 6 bulan kemudian, atau bahkan setahun kemudian. Kocak banget ya. Dan itu bukan berarti pertemanannya hilang ya, atau perkawanannya hilang ya. Cuma hidup kita emang sekarang penuh dengan tanggung jawab. Makanya kalau hari ini akhirnya beberapa teman bisa ketemu, buat saya itu udah achievement. Dulu waktu mahasiswa gampang, jam 2 siang, oke gue ke kampus ya, ke kantin ya, gue ke Takor ya, atau bisa gue ke Kancil gitu ya, ya ayo gitu ya, 15 menit kelar. Nah sekarang harus pakai Google Calendar, ngecek dulu di Outlook gitu ya. Makanya saya pikir kita kadang-kadang tuh perlu sengaja menyediakan ruang untuk menjalin silaturahmi, karena kalau menunggu waktu kosong itu aja nggak pernah dateng gitu. Ada aja kerjaan gitu ya, ada aja urusan rumah gitu ya, ada aja kewajiban yang harus ditunaikan gitu ya. Sementara waktu, umur terus berjalan, berkurang gitu ya. Dan toto orang yang terakhir ketemu di tahun 2014, baru ketemu lagi di 2026. Nah 12 tahun hilang gitu aja tuh. Jadi kalau ada kawan nama yang tiba-tiba ngajak ketemu, selama memang mungkin kan, ayo kita bangun silaturahmi, dateng. Kita nggak pernah tahu kapan kesempatan berikutnya muncul. Oke, karena ini masih sesi sobat discuss ya, tentu kita kasih sedikit cepol ya, alias cerita politik tapi tipis-tipis aja. Cepolnya kali ini nggak mau terlalu berat gitu ya. Saya justru mau bicara tentang bagaimana usia mempengaruhi cara seseorang melihat politik. Ketika masih mahasiswa atau masih bersekolah gitu ya, ada kecenderungan melihat politik dari sisi ideal. Wah, dan idealisme itu penting. Kalau Sogi bilang, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang manusia. Nah, ya memang idealisme itu penting, bahkan harus ada gitu ya. Karena kalau nggak ada idealisme, kita nggak tahu nih antara fakta aktual gapnya tuh di mana. Nah, tujuan politik itu adalah memangkas gap itu agar kenyataan selalu bisa mencapai ke idealismenya. Itu yang bagus. Ya ujung-ujungnya ya, tanpa idealisme politik cuma jadi perebutan kekuasaan. Nah setelah itu kita bekerja dan bertemu realitas organisasi, kita juga mulai memahami sesuatu yang namanya implementasi. Suatu kebijakan bisa punya tujuan bagus, atau kita bilangnya goodwill gitu ya, kehendak baik gitu. Tetapi kehendak baik aja nggak cukup, bisa jadi gagal karena institusinya nggak siap, birokrasinya nggak oke, dan pelaksana dari kebijakan tersebut ternyata banyak bocor sana-sini. Ada kebijakan yang secara teori sempurna tapi tidak mempertimbangkan perilaku manusia. Ada keputusan yang populer tapi belum tentu baik dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Tapi justru ada keputusan yang ya biasa aja atau nggak populer tapi memang diperlukan. Nah di titik ini ilmu politik itu menjadi jauh lebih menarik sobat. Karena pertanyaannya bukan cuma siapa yang berkuasa, tetapi apakah kekuasaan itu menghasilkan hal yang bermanfaat, memastikan institusi yang bekerja, dan menurut saya itu adalah hal yang lebih penting. Karena siapapun ya yang menjadi leader, menjadi pemimpinnya, ujungnya masyarakat tuh cuma butuh negara, birokrasi, pemerintahan yang bisa bekerja. Bahkan dari legislatif, yudikatifnya juga harus adil gitu ya, bisa bekerja full. Jalan harus berfungsi, sekolah harus berfungsi, rumah sakit berfungsi, hukum berfungsi, ekonomi bergerak, dan masyarakat tetap punya ruang mengkritik, jadi jangan dibungkam. Ya mungkin ini aja dulu ya buat cepolnya ya. Nanti kalau kelamaan saat mau berubah jadi kuliah umum. Hahaha.
Oke, ini memang agak lucu nih ya. Tadi di Bakri Tower kirain Cak Reno nggak dateng nih ya. Ini akhirnya kita jalan ke Peak. Baru aja nyampe Peak nih, bener-bener nyampe Peak 2. Tiba-tiba Cak Reno ngabarin dia udah ready di Bakri Tower. Oke, kita balik, tapi kita nggak akan balik ke Bakri Tower ya, karena lumayan jauh gitu. Kita akan ngarahnya itu ketemuannya di ini aja lah ya, di Kota Tua gitu ya. Ya, perjalanan ini belum selesai gitu ya. Nanti di bagian akhir saya juga mau ketemu full nih dengan Cak Reno nih ya. Kalau Kak Jikri kita udah lama banget gak ketemu tuh 12 sampai 13 tahun. Tapi kalau Cak Reno ini agak berbeda nih. Ini masih suka ketemu, ya alhamdulillah ya masih ada rezeki, kesempatan, waktu gitu ya. Bukber Ramadan lah sering hampir ketemu gitu ya. Ya hubungan ini memang persahabatannya ini berbasis kalender hijriah gitu ya. Pokoknya pas Ramadan datang, yuk gas bukber gitu. Ya nggak ada kalender-kalender masehinya gitu ya. Lebaran selesai langsung ngilang lagi 11 bulan gitu ya. Ramadan datang lagi, bukber lagi. Ya memang asiknya di situ. Oke, makanya hari ini spesial ya, karena ini bukan bulan puasa gitu ya, bukan bulan Ramadan gitu ya. Berarti ini friendship kita nih mulai naik level nih ya. Ya justru ini saya suka dari kawan lama nih, yang nggak harus intens setiap hari, tapi kita udah punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, tapi tetap involve gitu ya, tetap terlibat silaturahminya gitu ya. Dan semakin kesini saya semakin percaya bahwa silaturahmi tidak harus selalu dibuat formal gitu ya, nggak harus makan di tempat fancy gitu ya, nggak harus ada acara yang besar gitu ya. Kadang cukup nih, gue lagi riding lo di mana, gue mampir ke lo ya, atau yo guys ketemuan di titik ini ngopi yuk gitu ya, kelar. Justru pertemuan spontan kadang lebih berkesan ya. Jadi sekarang kita lanjut riding, kita cari nih di mana Cak Reno nih ya. Semoga orangnya ada dan selamat gitu ya semuanya ya. Kalau nggak ada ya kita tunggu Ramadan nanti gitu.
Jam berapa ya Kak ya? Sorry bos, ngantuk masih semalam bos. Wih. Gede banget selesainya. Ayo, kemana? Makan lah, sarapan. Ya kemana? Yang enak aja. Kemana? Nggak ngerti gue daerah sini, makanya gue bilang pusat tadi. Ntar gue cari dulu. Nah, siap ini. Jauh-jauh banget ya motornya. Ini mah masih deket ya Kak ya? Ini tahu-tahu di mana? Pelabuhan Ratu lah. Halo, Cok, kemana lo? Aja. Ini menunya enak kan? Gue udah konsumsi Bimo nih. Ya kan? Gue juga rasa lumayan juga ya. Makanya lu mana? Makanya bingung gue ya. Ciledug gue. Bingung gue nggak pernah gue daerah situ. Pertama kali gue main. Serius? Anjir, nggak pernah ada rapat-rapat daerah sini. Nggak pernah. Mobil di sini nggak pernah. Nggak pernah. Mie ayam Gang Kelinci mau nggak? Boleh ayo guys. Pasar baru tapi. Boleh. Masuk-masuk. Nggak Hah? tahu dari Masuk. Deket kan? Tapi gede tempatnya. Di dalam pasar baru. Nggak apa-apa nggak ya? Gak apa-apa. Bami Gang Kelinci. Bisa. Ya. Ini buat. Mau parkir di mana? Buat penuh dari sini pasti. Bami Gang Kelinci. Kalau Padang jam segini kolesterol gua. Apa? Kolesterol. Apa? Padang. Bapak-bapak banget. Kan lu bisa pesen ayam goreng. Ya anjir, Padang ayam goreng. Padang Surya. Oh itu aja yuk. Hah? Apa? Makanan Makassar tau nggak lu? Dia pelangi. Di Pelangi. Cakep gak tuh? Es pisang hijau ya kan? Tahu gue itu di Butani kan. Butani. Ya udah ya kan. Sana aja. Itu tempat nongkrong Nama- sama Gali kan. Iya. Namanya apa namanya? Gede Pelangi. Kebun Siri. Itu ada es pisang. Nanti kita kirim ke kantor. Kantor lo. Hah? Itu kantor lo. Kantor, kantor. Atos. Oh, ke Atos. Iya. Emang udah buka? Udah buka lah. Yaudah, yuk. Yuk. Lihat mana ya? Gua depan sih. Gua pulangnya nggak tahu gua. Pokoknya ke arah tuh Butani dah. Di mana? Ini Arah pada MNC. pada nggak tahu tempat. Ayo. Saya. Iya, standar 2 bener. Saya. Dah. Oh, lupa ininya masih nyantol. Nggak ada. Anjir, pakai sepeda anjir. Gue lupa belum gue setel soalnya. Pakai sepeda anjir, gampang banget. Sepeda anjing.